Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi yurabbi hadhihi al-ummata litakuna khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini kita masih komitmen untuk mengikuti tarbiyah rabbaniyah. Selama 1 bulan kita di-training, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah perguruan tinggi yang bernama Ramadan, dengan target yang jelas, lulus sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Universitas dimanapun, perguruan tinggi dimanapun, untuk mencetak mahasiswanya agar menjadi orang-orang yang berhasil, pasti ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada maddah dirosiyahnya, ada mata pelajarannya. Di antara mata pelajaran yang sangat penting di bulan Ramadan ini, terutama di asril awakhir, 10 malam terakhir, adalah at-tafarrugh atau at-tajarrud atau at-tarkis, ya, fokus atau total, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah. Mari kita lihat bentuk totalitas kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, khususnya fil ashril awakhir. Kita mulai dengan semangat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Harus fokus kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, 2 kitab yang paling benar di dunia ini setelah Al-Quranul Karim, Nabi bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Bapak Ibu, ungkapannya taharru dari kata taharra, bukan utlubu, carilah, bukan. Karena taharra ya taharra maknanya adalah bukan sekedar mencari, tapi mencari yang bersungguh-sungguh, yang jangan sampai lepas, yang penuh dengan ketelitian. Itulah makna taharri. Lailatul Qadr di 10 malam terakhir dari Ramadan. Berarti saudara sekalian, kita harus fokus betul-betul kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan dalam seluruh makna kebaikan. Coba Bapak sekalian, kebanyakan kita semuanya kaum muslimin di Indonesia ini, acara 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kebanyakan makhluk pada kemana Bapak Ibu? Pak? Ke mall. Ada nggak ayat yang berbunyi inna anzalnahu fil mall? Banyak godaan ya ikhwatal iman. Kalau tidak fokus, bisa jadi dan semoga tidak terjadi, dikhawatirkan kita sudah asyarat sinin, puluhan tahun berpuasa, tapi dikhawatirkan tidak pernah dapat Lailatul Qadar karena tidak fokus. Sebagian orang ke mall, sebagian buru-buru pulang kemana Pak? Pulang kampung. Dan ketika pulang, lancar atau macet Pak? Macet di mana Bapak Ibu? Di Pantura. Ada nggak ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi Pantura? Inilah fenomena tahunan yang seharusnya ada perbaikan. Jadi saudara sekalian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar labudda minat tafarruq wa tajarrud. Harus total, harus fokus
sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, al-i'tikaf. Ini juga sekaligus bentuk daripada Lailatul Qadar. Tidak mungkin kita bisa i'tikaf sementara tidak fokus. Makanya definisi i'tikaf dalam fiqhul ahkam, fikih hukum adalah luzumul masajidi biniyatin makhsusah. Luzum, untuk tetap komitmen tinggal di masjid dalam rangka ya, niat yang khusus, yaitu takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi-lagi harus fokus sehingga berhasil i'tikaf kita, ya ikhwatal iman. Kita di saat i'tikaf di asrul awakhir ini seolah-olah dunia kita dunia malaikah yang selalu yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang aktivitasnya hanya bertasbih untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus saudara sekalian, sebagaimana fokusnya malaikat, ya ikhwatal iman, hafizakumullah, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak i'tikaf, kita tidak di masjid ini, kita pulang ke rumah, TV Pak disetel. Apa Pak isinya TV? Pak, bola. Jadi tidak sedikit di bulan Ramadan ini kaum muslimin terkena penyakit maroduna. Maroduna tahu Pak? Maroduna. Marod itu penyakit. Nah itu kami berjam-jam di TV. Pak, sepak bola itu berapa jam Pak? Bapak Ibu? Hah? Sejam setengah. Kalau imam kita yang kita cintai sekarang sholat sejam setengah, nanti malam sejam setengah, sehingga 3 jam, ditambah witirnya setengah jam. Kira-kira besok malam masjid ini tambah penuh atau kosong Pak? Kalah dengan bola, ya ikhwatal iman. Tapi kalau ditanya nanti kalau di akhirat mau masuk surga atau masuk neraka, pilih mana Pak? Ada nggak Pak ayat Quran dan hadis Nabawi masuk surga melalui bola? Sufakhi. Makanya labudda minat tafarruq, harus fokus dengan i'tikaf luzumul masajid biniyatin makhsusah. Ini yang kedua. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir hayatnya, beliau i'tikafnya Bapak Ibu sekalian sampai 20 hari. Al-Ashrul Tsani wal Ashrul Tsalis. 10 yang kedua dan 10 yang ketiga yang terakhir. Subhanallah. Sehingga wajar Nabi SAW manusia yang pasti masuk surga karena ibadahnya fokus, ya ikhwatal iman. Sementara tidak sedikit manusia yang mengaku beragama Islam, beribadahnya dengan yang sisa-sisa. Pak, saya bertanya, di dunia ini para pejabat rajin masuk ke masjid ketika masih menjadi pejabat atau setelah pensiun Pak? Berarti sisa apanya Pak? Sisa hidup. Sufakhi. Ketika Palestina, Masjidil Aqsa, Irak, Afghanistan digempur oleh Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lainnya, membutuhkan dana perjuangan, digelar serban Pak, yang masuk ke kota amal yang 10 juta atau yang 5.000 Pak, yang uang receh atau uang yang besar Pak? Bapak Ibu, ada nggak ayat Quran yang mengatakan kalian masuk surga dengan uang receh? Ada Pak? Dengan sisa umur? Ada Pak? Nggak ada. Yang ada adalah bi amwalihim wa anfusihim. Pakai jamak amwal, bukan bi ba'di amwalihim. Wa anfusihim, dan jiwanya. Mari kita lihat ayat 111 surat At-Taubah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtarau, membeli, minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum, jiwanya, dirinya, wa amwalahum, dan harta-harta bendanya, bi annalahumul jannah. Jadi lagi fokus Pak, fokus agar kita berhasil dalam beribadah ini. Ketiga, al-mu'ayasyah ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, harus fokus. Dan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik, maka fokus Pak, fokus, baru mereka faham Quran, hafal Quran, ya, yang dibaca selalu Quran, sehingga Quran menjadi wirdan yaumiyan, wirid harian. Dengan demikian mereka melahirkan penghafal-penghafal Quran yang mengamalkan Quran. Contoh, 70 penghafal Quran di dalam Ghazwatul Yamamah, perang Yamamah, melawan orang yang murtad, orang yang tidak membayar zakat. Saudaraku sekalian, orang yang ngaku nabi palsu, 70 sahabat penghafal Quran tewas di medan jihad. Bukti bahwa imannya benar. Itu tidak mungkin kalau tidak fokus. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Subhanallah. Jadi intinya fokus saudara sekalian, ya, sehingga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan tidak termasuk manusia yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nabi pernah mengadukan kaumnya karena meninggalkan Quran, Bapak Ibu. Coba Bapak renungi di dalam ayat 30 surat Al-Furqan. Nabi mengadu kepada Allah. Coba kalau seandainya kita yang diadukan Nabi kepada Allah karena telah meninggal Quran. Apa artinya kita mengaku beragama Islam tetapi kita diadukan Nabi kepada Allah, dilaporkan kepada Allah karena meninggalkan Quran. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran yang ditinggalkan, dicuekkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, tanda-tanda orang yang meninggalkan Quran, yang pertama adamu tilawatihi, tidak membacanya. Jadi kalau orang tidak membaca Quran, hari ini kok nggak membaca Quran, termasuk sudah meninggalkan Quran. Bapak Ibu, ada nggak orang mengaku beragama Islam tapi jarang baca Quran, Pak? Ada, Pak? Bapak Ibu, ada, Pak? Padahal agamanya Islam. Baca Quran setiap hari, membaca Quran nunggu seminggu sekali, nunggu malam tertentu. Malam apa, Pak? Yang dibaca juga surat tertentu. Masih bagus daripada yang tidak membaca Quran. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadikan Quran sebagai wirid harian. Yang kedua yang meninggalkan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, adalah adamul istima'i ilaihi, tidak mendengarkannya, tidak mau mendengarkan,
Musik mau berjam-jam didengarkannya. Quran jarang. Yang ketiga, adamu tadabburihi, tidak merenungi. Quran dibaca, telinganya kemana-mana, tidak fokus mendengarkannya, sehingga tidak tertanam dalam hati kita. Dan kalau Quran tidak tertanam dalam hati, maka saudara sekalian tidak akan terjadi perubahan menuju yang lebih baik. Yang keempat, adamu hifdhihi, tidak menghafalkannya. Ada nggak Pak, Bapak Ibu, orang Islam sudah umur 50 tahun, 40 tahun, hafalannya nggak nambah-nambah? Ada nggak Pak? Banyak atau banyak? Bapak Ibu, padahal Allah itu sayang. Sayang sekali pada kita. Allah nggak mau memberatkan. Kalau kita disuruh menghafal Quran, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu, jangan banyak-banyak menghafal Quran. Allah tidak memberatkan hambanya. Jangan banyak-banyak, jangan sampai lebih 30 juz. Jangan lebih dari 30 juz. Allah sayang pada kita. Karena kalau ada juz 31 itu pasti bukan Quran. Subhanallah. Dan diantaranya tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya, tidak berjihad dengannya. Inilah saudara sekalian tanda-tanda orang yang tidak perhatian pada Quran. Saudaraku yang saya cintai, karena terakhir di antaranya ajaran-ajaran Islam yang membutuhkan fokus perhatian betul-betul adalah tafaqquh fiddin. Dari kata tafaqquha, yatafaqqahu tafaqquhan. Ulama bahasa mengatakan kata yang dari wazan tafa'ala, yatafa'alu tafa'ulan, itu menunjukkan makna mudha'afatul juhud, melipat gandakan upaya. Jadi untuk memahami Islam secara mendalam, Bapak Ibu harus serius belajarnya. Tidak boleh menunggu waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa. Pak, di Jakarta ini alhamdulillah pengajian di mana-mana banyak, di perkantoran juga banyak. Tapi sayang sebagiannya Pak, sebagian tidak semuanya, tidak fokus. Kenapa? Karena dengan waktu sisa. Contoh, saya atau Ustadz ngisi pengajian di perkantoran. Pengajiannya jam 5 pulang dari kerja. Jam 5.10 masih hidup. Jam 5.15 sudah mulai ngantuk. Jam setengah 6 Pak, sudah mulai tidur. Sebelum jam 6 meninggal dunia semua, ngorok semua. Kenapa? Kecapean. Sehingga dapatnya sedikit. Kajian-kajian di Indonesia itu banyak. Belum sebagian ustadznya yang tidak serius. Di mana masyarakat bingung bedanya antara ustadz atau mubalik dengan pelawak. Pak, bedanya pelawak dengan mubalik di Indonesia apa Pak bedanya? Pak, Bu, yang menyampaikan Islam tidak semuanya orang yang faham Islam. Bahkan hadis lemah, hadis palsu disampaikan juga. Seperti roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami telah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil perang Badar, perang kecil itu perang besar melawan hawa nafsu. Bapak pernah mendengar itu Pak? Sering. Itu bukan sabda Rasulullah SAW. Itu adalah ungkapan Ibnu Abi Ablah, orang yang terkenal memalsukan hadis. Sering disampaikan di TV, di radio, karena nggak belajar lagi. Pagi ceramah, duha ceramah, siang ceramah, sore ceramah, habis tarawih ceramah, Pak, subuh ceramah. Kemudian dulu tidak sempat belajar hafal Quran, hafal hadis Nabawi. Akhirnya diceramahkan apa Pak? Pak, jika kita mempelajari Islam harus fokus, sehingga ketika ustadz-ustadznya fokus mempelajari Islam secara benar, faham Quran, faham sunnah, faham bahasa Arab, faham akidah, faham sirah nabawiyah, faham fikih, faham usul fikih, ya ikhwatal iman, maka masyarakatnya akan waspada, bermanfaat belajar Islam seperti itu. Karena yang menyampaikan faham dan mengamalkannya, dan yang mendengarkannya bersemangat untuk mengamalkannya. Inilah yang diterangkan oleh Allah dalam ayat 122 surat At-Taubah.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bapak Ibu, saya bertanya terakhir, anak-anak kita, anak-anak tetangga kita ketika belajar di sekolah negeri, belajar agama Islam seminggu berapa jam, Pak? Berapa jam Bapak Ibu? Bagaimana mungkin faham Islam, wahai saudara sekalian? Makanya mengaku beragama Islam, tapi kadang-kadang tidak Islami ucapan perbuatannya, karena nggak faham. Kemudian yang faham juga belum tentu mengamalkannya, sehingga menjadi penyebab ya terhalanginya sinar Islam di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya dan anak keturunan kita dan bangsa ini diberikan semangat oleh Allah, tajarrud, totalitas untuk beribadah kepada Allah, totalitas untuk memperjuangkan Islam, tidak hanya sekedar rame-ramean, tetapi betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Islam, sehingga Allah akan memberikan hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.